Kita ditantang untuk menghadirkan Tuhan Yesus di wajah lokal Indonesia. Gereja Katolik, orang muda Katolik, ini punya tanggung jawab besar. Sabda Allah itu tetap ada, tetap bekerja, tetap relevan dengan kita di masa sekarang. Kalau kita itu mau akrab, mau dekat. Kitab suci itu berasal dari satu budaya Yahudi katakanlah ya, dan itu dari 2000 tahun yang lalu. Dan kita menerimanya sekarang dengan budaya kita masing-masing dan juga di waktu yang sangat jauh. Maka di sana ada jurang perbedaannya yang cukup jauh, baik soal waktu, baik soal akar budayanya, sehingga seringkali menimbulkan kesan bahwa kitab suci itu sulit, kitab suci itu jauh, kitab suci itu abstrak ya. Maka rupa-rupanya ada satu alternatif, mungkin jalan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan jurang waktu dan jurang perbedaan budaya ini, ya salah satunya tentang budaya ini, di mana budaya itu merupakan suatu kebiasaan sehari-hari, di mana budaya itu menyentuh sisi emosional masyarakat. Maka kalau kitab suci ini bisa dibaca dan diwartakan melalui budaya yang sudah dihidupi, harapannya sabda Tuhan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Di kota Yogyakarta, para pegiat Komisi Kerasulan Kitab Suci dari berbagai keuskupan di Pulau Jawa berkumpul dalam temu karya Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa 2026, sebuah ruang perjumpaan untuk memperdalam sabda Tuhan, sekaligus mencari cara-cara baru mewartakannya kepada dunia yang terus berubah. Mengangkat tema mewartakan Injil dalam budaya Jawa, kegiatan ini berangkat dari keyakinan bahwa Injil dapat hadir dan berakar dalam kebudayaan lokal. Seperti disampaikan oleh Ketua Panitia, Romo Ambrosius Heri Krismawanto, budaya Jawa menyimpan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi jembatan pewartaan, sehingga sabda Allah tidak hanya didengar, tetapi juga dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Semangat itu diperdalam melalui sesi bersama Romo Sindhunata SJ, yang mengajak peserta menyelami refleksi tentang sumur Kitiran Mas dan Injil Papat. Bagi peserta dari Kevikepan Surakarta, pengalaman ini membuka cakrawala baru untuk memahami bahwa kitab suci dapat dibaca melalui bahasa budaya yang dekat dengan hati masyarakat Jawa. Di mana ada salah satu filosofi yang mungkin baru pertama kali kami dengar, yaitu filosofi dari kodok, teko-teko dodok. Itu kan singkatan. Ternyata hewan satu-satunya yang punya sikap rendah hati itu adalah kodok, di mana kodok baru datang aja dia udah langsung dodok atau menundukkan. Nah, itu menjadi tanda bahwa dia itu punya kerendahan hati. Jadi kalau Romo Sindu berkata tidak ada hewan lain yang punya kerendahan seperti itu, kerendahan hati seperti itu. Nah, apa sih maksudnya? Kita sama seperti kodok ini harusnya. Kita punya sikap yang rendah hati, lalu kita berpasrah kepada Tuhan. Jangan sampai karena kita merasa sudah, aku di sini, apalagi ikut komisi Vikepan gitu, terus jadi sombong, tinggi hati. Padahal kalau mau bicara jujur, kita juga sama-sama belajar kayak gitu. Lalu ada satu lagi yang menarik bagi saya. Ada kutipan yang mengatakan ikan jelek aja kalau berada di air yang jernih, dia akan terlihat indah. Nah, sama seperti kita, walaupun kita punya masa lalu yang buruk, kita punya dosa, kita punya kesalahan, seburuk apapun diri kita, selama kita berpasrah atau berserah kepada Tuhan, itu semua akan menjadi indah dan menjadi tenang pada akhirnya nanti. Gitu. Di tengah perkembangan zaman, pewartaan juga hadir di dunia digital.
Romo Agustinus Adi Indiantono dari Keuskupan Bogor mengajak gereja untuk rendah hati belajar dari generasi muda. Manusia modern lebih suka melihat kesaksian daripada pengajaran. Kalau mereka mau mendengarkan pengajaran, itu karena pengajar bertindak sebagai saksi. Jadi yang menjadi saksi ini adalah juga orang muda. Dan ketika mereka menyampaikan sesuatu karena mereka bertindak sebagai saksi, ya saya merasa diyakinkan dan saya sungguh harus juga cukup rendah hati untuk mengakui banyak hal dari orang muda, hal yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Melalui karya kreatif seperti Wandi Murti, pemilik akun Suka Sembahyang, media digital menjadi ruang baru tempat sabda Tuhan dapat hadir dengan bahasa yang segar, dekat, dan menjangkau lebih banyak orang. Temu karya ini juga menjadi bagian dari gerak bersama Gereja Indonesia. Dr. Elene Magdalena, Koordinator Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa, menegaskan bahwa berbagai gagasan dan program yang dirumuskan merupakan wujud nyata tindak lanjut arahan temu karya Komkit tingkat nasional yang diterjemahkan secara kreatif sesuai konteks dan kebutuhan umat di Regio Jawa. Jadi kalau memang ada kesempatan dan diberikan kesempatan, jangan ditolak. Kalau diminta untuk yang muda untuk ikut terlibat di tingkat keuskupan ataupun kevikepan dan seterusnya, jangan ditolak. Karena ketika Anda dipilih berarti bukan orang yang memilih sebenarnya, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan dan memanggil. Dan orang menawarkan itu pasti karena melihat Anda mampu, walaupun kadang-kadang kita merasa kita nggak mampu ya. Jadi kalau Tuhan yang memilih melalui orang-orang itu, ya berarti Dia juga akan memperlengkapi kita agar kita mampu melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Gitu. Iya. Iya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Gantian. Ya. Romo gitu. Ya, silakan. Tidak hanya belajar di ruang pertemuan, para peserta juga diajak menimba inspirasi langsung dari akar budaya Jawa melalui kunjungan ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tempat mereka melihat bagaimana nilai, tradisi dan kearifan budaya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pengalaman ini semakin meneguhkan bahwa pewartaan Injil selalu menemukan ruang dialog dengan budaya setempat. Seluruh rangkaian perjumpaan ini akhirnya berpuncak dalam perayaan Ekaristi di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam suasana doa dan syukur, para peserta diutus kembali ke keuskupan masing-masing untuk terus menghadirkan sabda Tuhan dalam budaya, dalam komunitas, dan dalam dunia digital. Karena Injil yang sama akan selalu menemukan cara baru untuk menyapa setiap generasi di seluruh penjuru bumi. Bersama-sama temu karya Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio